Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 30 April 2021 dalam pekan keempat Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 26 sampai 33 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Yesus sangat dikagumi oleh murid-muridnya, terutama ke-12 rasulnya. Mengapa? Memang Yesus pantas dikagumi karena Dia berkuasa dalam perkataan dan juga perbuatan-perbuatannya. Pengajarannya penuh wibawa, penuh kuasa, dan perbuatan-perbuatannya mengagumkan. Banyak mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang, hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Inilah yang pertama-tama dikagumi oleh para muridnya, terutama sekali lagi oleh ke-12 rasulnya. Tetapi Yesus memang tidak mau menutup-nutupi apa yang menjadi misinya. Karena itu, Ia berkata terus terang, ketika Dia berbicara tentang kesengsaraan, penderitaan, wafat, dan kebangkitannya, pada saat itu kelihatan para muridnya, para rasulnya, sangat rapuh. Mereka seakan kehilangan harapan terhadap Yesus yang mereka kagumi itu. Ketika Yesus berbicara tentang penderitaan, kesengsaraan, kematian, dan kebangkitannya. Tapi memang Yesus harus berbicara demikian. Karena hidup Yesus adalah hidup yang mau menggenapi apa yang sudah diramalkan tentang Dia di dalam kitab suci. Saudari dan saudara yang terkasih. Karena itu murid-muridnya, para rasulnya, merasa cemas. Itulah yang membuat Yesus dalam bacaan Injil hari ini berkata, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Bagian terakhir dari bacaan Injil hari ini, Yesus berkata, "Aku ini jalan, kebenaran, dan hidup." Saudari dan saudara yang terkasih, kata-kata Yesus itulah yang seharusnya menjadi kekuatan bagi para muridnya, bagi para rasulnya, untuk tidak cemas, untuk selalu tetap berharap, untuk tetap meyakini bahwa Yesus punya kuasa dalam perkataan dan perbuatannya, sekalipun Dia harus mengalami penderitaan, kesengsaraan, kematian, dan kebangkitannya. Sekali lagi, karena memang dalam melaksanakan misinya, Yesus harus mengalami semua itu seperti yang diramalkan tentang Dia di dalam kitab suci. Itulah yang juga diungkapkan oleh Paulus kepada orang-orang Yahudi di dalam rumah ibadah, bahwa Yesus memang datang dan menggenapi apa yang dikatakan tentang Dia di dalam kitab suci. Dan dengan itu, Yesus menunjukkan bahwa Dia sungguh-sungguh sebagai seorang anak taat kepada kehendak Bapanya. "Anakkulah engkau, pada hari inilah aku memperanakan engkau." Saudari dan saudara yang terkasih, bagi kita, apa yang dikatakan tentang Yesus menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Kalau Yesus menjalani hidupnya guna
menggenapi apa yang tertulis tentang dia dalam kitab suci. Dan Yesus sadari bahwa itulah keharusan yang dia jalani sebagai anak terhadap Bapa yang mengutusnya. Maka demikian juga dengan kita. Pembaptisan telah menjadikan kita anak-anak Allah. Kalau Yesus hadir di dunia ini untuk menggenapi apa yang dikatakan tentang dia, maka kehadiran kita di dunia ini adalah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah bagi kita yang adalah anak-anaknya. Saudari dan saudara yang terkasih, bagi kita secara lebih konkret, kita melaksanakan kehendak Allah yang tertulis dalam kitab suci. Bahkan kita harus menjadikan Allah secara konkret pula dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kitab suci berbicara tentang Allah yang maha pengampun, tentang Allah yang maha baik, kitalah yang harus menunjukkan, atau kitalah yang harus membuat orang lain mengalami Allah yang demikian itu, Allah yang mengampuni, Allah yang memaafkan, Allah yang maha baik, dengan cara hidup kita yang baik, yang suka memaafkan, bahkan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kepada kita pun Allah bersabda sama seperti Ia katakan tentang Yesus, anaknya. Anakkulah engkau, pada hari inilah engkau kuperanakan. Mari kita menjadi anak Allah yang taat kepadanya, yang melaksanakan kehendaknya, dan yang membuat Allah itu menjadi sangat konkret dialami oleh sesama yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.